Shalom jemaat Tuhan, kita melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Injil Yohanes ini, dan kita sampai kepada Injil Yohanes pasal 5 ayat 17, dan saya berikan tema etika kerja, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus itu. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca dalam Injil Yohanes 5 ayat yang ke-17. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Lalu kita bandingkan dengan Kolose 3:17. Rasul Paulus berkata apa? Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita bandingkan lagi dengan Kolose 3:23. Rasul Paulus juga berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita membahas etika kerja Kristen. Terus sekalian, pertanyaannya, apakah kerja adalah bagian dari kutukan Allah karena dosa manusia? Sebagian orang menganggap seperti itu. Kalau manusia enggak berdosa, maka manusia enggak perlu kerja. Pertanyaannya, apakah kerja adalah bagian dari kutukan Allah karena dosa manusia? Yohanes 5 ayat 17, Yesus berkata apa? Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku sang pencipta, yang pasti maha kudus. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus juga bekerja sebagai sang anak Allah. Allah itu bekerja bukan karena beliau berdosa. Allah itu bekerja bukan karena beliau mengalami kekurangan, tetapi karena kerja merupakan bagian dari hakikatnya sebagai Allah. Kerja merupakan bagian dari hakikatnya sebagai Allah. Allah bekerja karena bekerja itu baik. Bekerja itu baik dan sebagai salah satu bagian dari sifat ilahi. Bekerja itu baik. Jadi bagi mereka yang sudah pensiun dari pekerjaan, dari tugas-tugasnya waktu masih muda, sekarang sudah 60 ke atas, sudah pensiun. Bagi mereka yang sudah pensiun itu tetap perlu bekerja, Walaupun dengan jenis dan intensitas pekerjaan yang berbeda. Sesuai dengan kondisinya. Waktu lalu, waktu masih muda, kondisi masih muda, sehingga jenis dan intensitasnya sesuai dengan usia mudanya. Tapi setelah sekarang sudah pensiun, harus tetap bekerja, cuma dengan jenis dan intensitas pekerjaan yang berbeda. Iya, manusia yang diciptakan sebagai peta dan gambar Allah harus juga bekerja untuk melaksanakan perintah Tuhan. Kerja adalah bagian dari sifat dasar manusia. Itu. Kerja adalah bagian dari sifat dasar manusia. Perintah untuk bekerja sudah diberikan Allah sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ini kita perlu pahami. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah memberikan perintah untuk bekerja. Lihat Kejadian 2 ayat 15. Ya, Kejadian 3 itu berkaitan dengan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi Kejadian 2 itu sebelumnya. Ya, katakan apa? Kemudian Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Jadi tugas ini diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi bekerja bukanlah akibat dari dosa. Itu penting. Ya, ini etika kerja ya. Bekerja
bukanlah akibat dari dosa. Ya, bagi manusia kerja bukanlah sekedar untuk bisa makan. Sebagian orang kan begitu. Kalau nggak kerja nggak bisa makan. Ya, kalau motivasi kerja hanya untuk bisa makan, maka kita bandingkannya dengan seekor singa jantan. Singa jantan itu binatang yang paling banyak tidur. Singa jantan tidur sekitar 20 jam per hari, bayangkan. 20 jam per hari. Yang cari mangsa biasanya singa-singa betina. Sedangkan si jantannya tidur. Si jantan baru bangun kalau ia lapar atau kalau mau kawin. Sisanya tidur. Ya, manusia diciptakan bukan seperti singa jantan itu. Iya. Jadi pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi akibat dosa? Yang menjadi akibat dosa itu apa sih? Nah, yang menjadi akibat dosa bukan kerja, tetapi susah payah kerja. Ini penting. Ya, lihat Kejadian 3 ayat 17 sampai 18. Lalu firman Tuhan kepada manusia itu, karena engkau memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, saya kasih huruf merah. Engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Jadi bukan kerja itu sendiri sebagai akibat daripada dosa, tetapi susah payah kerja. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki. Ini penting kita perlu pahami ya, sebagai etika kerja. Iya. Akibat lainnya dari dosa adalah kerja yang sia-sia. Itu juga firman Tuhan katakan. Akibat lain dari dosa adalah kerja yang sia-sia. Ya, Pengkhotbah 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Usaha menjaring angin itu kesia-siaan. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Yaitu merupakan salah satu akibat dari dosa. Kerja yang sia-sia. Iya, kita bandingkan berapa tahun yang lalu ya. Ada seorang ibu yang terkenal. Satu kali dia diliput sama wartawan. Wah, matanya seperti orang habis dipukulin. Ya, ternyata dia menyalahgunakan kesempatan itu untuk memfitnah. Saya dipukulin, ya, lihat wajahku seperti ini. Ya. Tapi setelah diselidiki ternyata wajahnya seperti itu bukan karena habis dipukulin, ya, sehingga dia harus ditangkap. Kenapa demikian? Karena ini wajah itu karena dia dalam proses untuk make up atau untuk membuat semacam operasi muka, operasi wajah. Ya, yang waktu itu belum selesai atau belum bagus ya, sehingga seperti orang dipukulin, dibengkak-bengkak seperti itu. Ya, tapi dia memfitnah sekelompok orang dengan berkata dia barusan saja dipukulin. Akibatnya dia ditahan. Ya, dan dia menjadi seorang narapidana. Terus sekalian, jadi hukuman bagi penyebar berita hoax pada usianya yang sudah 70-an. Ini satu hal yang sungguh menyedihkan ya. Umur 70-an harusnya bisa menikmati hidup dengan cucu-cucu, tapi harus mendekam di penjara. Terus sekalian, ini merupakan hoax, merupakan kerja, salah satu contoh kerja yang sia-sia. Karena dilakukan dalam menyebarkan berita hoax, yaitu dosa itu. Ya. Iya.
Bekerja untuk Tuhan itu tidaklah sia-sia. Ini penting sekali. Bekerja untuk Tuhan tidaklah sia-sia. Ya, lihat 1 Korintus 15 ayat 58. Rasul Paulus berkata apa? Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pekerjaan yang tidak sia-sia adalah pekerjaan yang dilakukan dalam kaitan dengan persekutuan dengan Tuhan. Ya, melakukan perintah Tuhan. Ya, melakukan pengabaran Injil, menghasilkan banyak jiwa diselamatkan. Ya, banyak orang dikuatkan imannya, banyak orang dibimbing dalam kebenaran. Itu pekerjaan itu tidaklah sia-sia. Puji Tuhan. Iya, kita ingat seorang bernama Dr. Nommensen, seorang perintis daripada gereja HKBP di Sumatera Utara. Luar biasa. Sekarang hasilnya begitu banyak orang. Jutaan orang Batak bertobat. Percaya Yesus Bayu Selamat. Ya, memang jerih payahnya tidak sia-sia. Iya, ini seorang tokoh. Pada tahun 76 beliau membaptis saya. Ya, waktu itu saya masih remaja. Ya, di gereja Beta Petamburan. Ya, sekarang beliau sudah jadi almarhum. Tapi hasil pelayanannya begitu banyak, jutaan orang ya bertobat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi gereja Betel adalah salah satu sinode yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Dan sinode yang lain tentunya ya, tapi ini perkembangannya luar biasa ya. Puji Tuhan. Jadi bekerja untuk Tuhan tidaklah sia-sia. Iya. Teladan dari kehidupan Tuhan Yesus di dunia dalam bekerja. Apa itu teladannya? Bagi Yesus tidak ada pekerjaan yang rendah dan yang hina. Iya. 30 tahun dari 33,5 tahun usia Yesus sebagai manusia dijalaninya sebagai tukang kayu di Nazaret. Sebagai anak sulung daripada Maria. Ya. Papanya yaitu Yusuf itu sudah lama meninggal. Dan Yesus mempunyai adik-adik yang merupakan hasil daripada perkawinan Yusuf dan Maria. Dan ketika papanya meninggal, maka Yesus sebagai manusia yang menjadi anak sulungnya Maria, jadi dia melakukan tugas menggantikan fungsi ayahnya sebagai tukang kayu untuk mendukung kehidupan mamanya dan adik-adiknya. Ini suatu hal yang penting. Tukang kayu. Jadi bagi Yesus tidak ada pekerjaan yang rendah dan hina. Dilakukan oleh Sang Firman Allah yang menjadi daging dalam diri Yesus itu. Puji Tuhan. Iya, yaitu Yesus mengangkat beberapa pekerjaan yang semula dianggap hina, tetapi menjadi sesuatu yang mulia. Semula jadi dianggap hina, tapi kemudian jadi mulia. Lihat misalnya, ia menyebut dirinya, menjadi Yesus itu sebagai pelayan meja dan gembala. Gembala itu merupakan jabatan yang sangat dihina orang Yahudi waktu itu. Walaupun jabatan ini fungsinya sangat penting ya, menyediakan domba-domba untuk dikorbankan sehari 2 kali di Bait Allah waktu itu. Ya, tapi jabatan seorang gembala itu jabatan yang hina. Ya. Kita lihat misalnya. Nah ini, Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini fungsi dan tugas yang rendah waktu itu yang dianggap oleh masyarakat. Tapi Yesus begitu merendahkan dirinya ketika menjadi manusia itu. Sehingga dikatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya. Demikian juga Yesus dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik. Ya. Walaupun orang-orang Yahudi itu menganggap rendah
jabatan sebagai gembala, ya. Tapi Yesus ketika menjelma jadi manusia, sang anak Allah itu berkata, menyebut dirinya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji Tuhan. Iya. Nah, dalam tugasnya sebagai rasul, di tempat-tempat tertentu, Paulus melakukan pekerjaan sebagai pembuat kemah. Bukan untuk cari kekayaan, tapi untuk mendukung pelayanannya dalam mengabarkan Injil. Ya, lihat Kisah Rasul 18 ayat 3. Kepada para penetua di gereja Efesus, Paulus berkata, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Itu surat yang ditulis kepada jemaat Efesus. Ya, jadi Rasul Paulus itu kalau memang gereja di tempat itu tidak mendukung pelayanannya, maka dia bersedia untuk menjadi tukang kemah untuk mendukung pelayanannya. Puji Tuhan. Ya. Iya. Setelah jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden untuk mengusahakan tanah. Lihat Kejadian 3 ayat 23. Nah, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kata mengusahakan di situ dalam bahasa Ibrani-nya adalah abudah. Bandingkan dengan satu kata dari bahasa Arab bagi rumpun sama rumpun dengan bahasa Ibrani, itu ada kata ibadah. Abudah bahasa Ibrani, ibadah bahasa Arab. Itu ada kaitannya. Jadi maksudnya apa? Jadi bekerja adalah bagian dari ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bekerja, kalau kamu ditugaskan Allah untuk bekerja di bidang apapun, kecuali yang melanggar susila ya. Tapi pada kebanyakan kerja sifatnya netral. Kalau kamu bekerja, bertugas untuk bekerja, itu bekerjamu adalah bagian daripada ibadahmu. Ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini penting sekali. Iya. Tekun bekerja keras itu sebagai bukti dari pertobatan. Ini penting. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Iya, 1 Tesalonika 4 ayat 11. Berusahalah hidup dengan tenang dan tidak mencampuri persoalan orang lain. Hendaklah kalian bekerja mencari nafkah sendiri. Itu nasihat daripada Rasul Paulus. Ya, jangan malas. Ya. Sebagaimana kami dahulu sudah perintahkan kepadamu. Jadi orang sebagai umat Tuhan jangan malas. Hendaklah kalian bekerja mencari nafkah sendiri. Jangan bergantung kepada orang-orang lain. Tapi kita berusaha dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan Tuhan untuk mencari nafkah, bekerja untuk cari nafkah sendiri. Iya, bekerja dengan cakap dan sungguh-sungguh adalah perintah Tuhan. Dan ini penting, bekerja dengan cakap itu ada hadiah atau pahalanya. Kalau engkau bekerja dengan cakap. Lihat Kolose 3:17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi engkau bekerja di kantor, engkau bekerja di pabrik, engkau bekerja di masyarakat. Kalau engkau sebagai umat Tuhan, lakukan pekerjaanmu itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi bukan hanya kalau kita berada di gedung gereja baru kita melakukan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu bekerja, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan do it, kerjakan itu in the presence of our Lord Jesus Christ. Kerjakan itu sambil engkau menyadari engkau lakukan semua pekerjaanmu di hadirat
Tuhan kita Yesus. Jadi engkau nggak boleh berbohong, engkau nggak boleh malas-malas, engkau tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak berkenan, karena engkau melakukan pekerjaanmu di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang memperhatikan segala sikap engkau bekerja, sehingga engkau bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan rapi, dengan setia. Ini penting sekali. Ya. Ini adalah etika kerja orang Kristen. Ya, Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, kalau setiap orang Kristen bekerja dengan prinsip seperti ini, luar biasa, hasilnya luar biasa. Engkau mengajar seperti untuk Tuhan. Jadi engkau enggak sembarangan mengajar. Engkau kerja di pabrik, engkau melakukan tugasmu seperti untuk Tuhan. Engkau bekerja di kantor, engkau bekerja di mana-mana saja. Engkau bekerja dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ini penting. Ya. Iya. Amsal 29 ayat 29. Pengamsal berkata apa? Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Cakap dalam pekerjaannya. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jika engkau cakap melakukan tugasmu, maka engkau akan dipercayakan untuk bekerja di hadapan raja-raja, penguasa satu daerah. Ini penting. Ya, dalam contemporary English version dikatakan, if you do your job well, jika engkau mengerjakan tugasmu dengan baik, you will work for a ruler. Kamu akan bekerja untuk seorang penguasa, and never be a slave, dan tidak akan menjadi seorang budak. Ya, ini bagus ini. Iya. Jadi dari ayat ini kita bisa menyimpulkan prestasi kerja itu sangat penting. Karena kita mengerjakan dengan kecakapan, dengan kebaikan. Sehingga hasilnya prestasi kerja itu sangat penting. Pendeta Stephen Tong pernah berkata, jangan jadi orang yang gila hormat. Ya, tapi dia bilang, hendaklah umat Tuhan kalau kerja jadi gila mutu. Itu dalam tanda kutip, gila mutu. Ada sebagian orang gila hormat, semuanya mau menghormati dia. Ya, dia punya ambisi. Ya. Jangan, umat Tuhan jangan jadi orang gila hormat, tapi gila mutu. Engkau berlakukan tugas apa, mengajar apa, berkhotbah, ataupun apapun tugasmu, pekerjaanmu, hendaklah engkau gila mutu. Engkau mau melakukan segala sesuatu dengan baik, mutunya baik, mantap gitu ya. Puji Tuhan. Iya. Setiap manusia yang lahir di dunia ini, walaupun cacat, diberikan minimal 1 talenta sebagai bakat alamiah. 1 talenta sebagai bakat alamiah. Iya, ini gambar seorang hamba yang menyembunyikan 1 talenta itu di dalam tanah. Akhirnya dia dihukum oleh tuannya. Ya. Matius 25 ayat 18, tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Bukan dikaryakan, bukan dikembangkan, tapi disembunyikan di bawah tanah. Ya, akhirnya dihukum oleh tuannya. Ya, kalau saudara mau tahu berapa sih nilainya 1 talenta itu? 1 talenta itu sama dengan 10.000 dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar adalah 1 hari upah kerja. 1 hari upah kerja. Jadi misalnya nih, 1 hari upah kerja 100.000 saja. 100.000 kali 10.000. Berarti 1 miliar minimal. Jadi 1 talenta itu gak main-main besarnya. 1 miliar. Tapi dia menghina dirinya. Kenapa temanku diberikan 5, yang lain diberikan 2, kenapa cuma aku diberikan 1? Sehingga dia menyembunyikan talentanya di bawah tanah. Akhirnya dia dihukum oleh tuannya. Jangan lupa ya, kalau saudara hanya diberikan 1 talenta, jangan menghina diri. Karena nilainya itu besar, 1 miliar rupiah. Itu bisa dikembangkan menjadi modal yang bagus untuk usaha-usaha yang berbagai macam usaha.
Ini penting sekali. Iya, kita bandingkan ya, Nick Vujicic dengan tidak ada dua tangan, tidak ada dua kaki, tapi bisa menjadi motivator puluhan negara di Eropa, di berbagai tempat. Ke Indonesia pernah beberapa kali, pernah ada di stasiun TV swasta ya. Luar biasa. Padahal dia kalau berdiri ya di situ, di atas meja ya, karena dia nggak punya kedua kaki. Tapi menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi motivator sedunia. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Jadi jangan menghina dirimu. Engkau diberikan dua tangan yang normal, dua kaki yang normal. Engkau diberikan 5 panca indera yang normal. Jangan hina dirimu, tapi minta hikmat dari Tuhan dan kemampuan dari Tuhan untuk menemukan talenta apa yang Tuhan berikan kepadamu dan engkau kembangkan. Puji Tuhan. Iya, terlebih bagi umat Tuhan, bagi orang-orang sebagai umat Tuhan yang terima Yesus sebagai selamat, dikaruniai bukan hanya talenta alamiah, plus talenta alamiah tuh diberikan untuk semua manusia, yang percaya maupun gak percaya Tuhan Yesus. Tapi bagi yang percaya Yesus, talenta alamiah plus karunia-karunia Roh Kudus. Ya, lihat 1 Korintus 12, lihat juga Efesus pasal 4 ya, dan bagian yang lain. Ya, jadi jangan menghina diri dan jangan malas. Jangan hina diri dan jangan malas. Tidak perlu iri hati kepada orang lain, karena setiap orang diberikan talenta dan karunia yang unik, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi nggak perlu kita iri hati. Ya, kalau kita dengar kata kecerdasan majemuk, itu sebagian orang mendapati bahwa manusia diberikan kecerdasan majemuk. Ada yang diberikan kecerdasan interpersonal, ada yang diberikan intrapersonal kecerdasan itu, ada yang diberikan kecerdasan logis matematis, ada yang diberikan kecerdasan bahasa, musik, naturalis, visual spasial, kinestetik, tantangan, eksistensial, finansial. Ada banyak lagi. Ya, saya tidak ada waktu untuk menjelaskan satu persatu, itu ada topiknya sendiri ya. Tapi luar biasa. Jangan hina dirimu, tapi temukan potensi apa yang Tuhan berikan kepadamu, talenta apa yang Tuhan berikan kepadamu, dan Roh Kudus memberikan kau kemampuan untuk mengembangkannya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Ya, silakan mengasah potensi kecerdasan tersebut menjadi aktual dan optimal, sehingga Anda menjadi orang yang cakap di bidang Anda. Puji Tuhan. Cakap di bidang Anda. Iya. Tuhan yang Maha Adil biasanya memberikan kompensasi sebagai ganti kelemahan yang seseorang miliki. Ya seperti sudah lihat Nick Vujicic yang punya beberapa kelemahan yang jelas, tapi Tuhan memberikan kompensasi yang luar biasa. Dia diberikan istri yang cakap, yang cantik, yang normal, diberikan anak-anak yang bagus, yang baik, ya beberapa anak-anak ya. Bagi setiap orang yang diberikan, yang diizinkan Tuhan mengalami kelemahan atau cacat mungkin, tapi pasti Tuhan memberikan kompensasi yang orang lain gak punyai, tapi orang itu diberikan, dianugerahi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Iya, kita ingat Fanny Crosby, seorang yang buta sejak usia beberapa minggu ya. Beliau hidup beberapa puluh tahun ya, menjadi seorang dosen dan menjadi seorang yang luar biasa ya, menciptakan ribuan lagu. Saya dengar 8.000, lebih dari 8.000 lagu yang dinyanyikan di gereja-gereja sedunia. Ya, seorang Fanny Crosby yang sejak umur beberapa minggu itu buta. Ya. Ini juga almarhum ya. Ya, Stephen Hawking, seorang ahli fisika. Lihat bentuk badannya seperti gitu. Ya, dia kalau bicara juga pakai suara komputer ya. Ya, tapi seorang ahli fisika dari Inggris. Almarhum, cuma sayang beliau sombong
gak percaya Tuhan Yesus ya sayang. Tapi Tuhan berikan dia kompensasi berupa kepandaian otak yang luar biasa. Ada lagi seorang bernama Huang Kuofu, lihat orang ini gak punya dua tangan, tapi bisa melukis. Melukisnya dengan kaki seperti yang saudara lihat. Ya. Dan dia gak bisa melukis dengan mulutnya, saudara lihat. Ya, dia Tuhan berikan kompensasi, karena Tuhan itu yang maha adil. Kompensasi diberikan sebagai ganti kelemahan yang orang-orang itu miliki. Yang orang-orang itu punya kelemahan. Ya, setiap kita punya kelemahan. Selain juga diberikan potensi, kita kembangkan potensi itu. Ya. Oke, sebagian orang membedakan antara pekerjaan yang rohani, seperti pelayanan di gereja itu rohani, dan pekerjaan yang disebut sekuler. Sebagian orang membedakan itu. Ya. Termasuk juga sebagian hamba Tuhan. Ya. Yang bekerja di bidang rohani itu dianggap selalu berada di hadapan Allah karena rohani toh, sehingga dianggap suci dan mulia. Itu kalau rohani, kalau di pekerjaan sekuler katanya boleh bohong, boleh nggak jujur ya. Tapi kalau rohani, wah berubah dia karena dia menganggap semua yang dilakukan itu Tuhan perhatikan, ya Tuhan melihat. Ya. Yang bergerak di bidang sekuler dianggap nggak suci katanya. Sebagian orang mengaku itu. Dan kurang mulia karena senantiasa bersinggungan dengan dosa. Itu menurut pandangan sebagian orang. Pertanyaannya, apakah pendapat itu benar? Sekalian, sekarang masalahnya adalah tergantung the man behind the gun. Siapakah orang yang memegang senjata itu? Tergantung the man behind the gun. Titus 1 ayat 15 mengatakan apa? Segala sesuatu adalah suci bagi orang-orang yang suci. Tapi bagi orang-orang yang pikirannya kotor dan yang enggak beriman, tidak ada sesuatu pun yang suci, sebab pikiran dan hati nurani mereka sudah kotor. Jadi tergantung siapa yang bermain di situ. Apakah orang suci ataukah orang yang pikiran kotor. Ya. Tergantung daripada the man behind the gun. Siapakah orang yang berdiri di belakang senjata itu. Ya. Iya. Kita perlu tahu, kata sekuler itu berasal dari bahasa Latin. Yaitu seculum, artinya terpisah dari Allah. Itu makna kata sekuler, terpisah dari Allah. Pertanyaannya adalah apakah ekonomi, politik, kimia, matematika, dan lain-lain yang kita sebut sebagai sekuler itu terpisah dari Allah? Itu pertanyaannya. Apakah hukum itu terpisah dari Allah? Sikap hidup yang memisahkan itu, ini yang di hadapan Allah, yang itu terpisah dari Allah. Sikap hidup yang memisahkan itu membuat umat Tuhan bersikap seperti bunglon. Bunglon. Ya lihat. Ya kalau di tempat yang warna hijau dia berubah warna hijau. Kalau di tempat yang berwarna coklat dia berubah warna coklat. Ya seperti bunglon. Sebagian umat Tuhan sikapnya seperti bunglon itu. Di gereja putih bersih. Di tempat kerja wah warnanya lain lagi. Daniel itu dipanggil Tuhan untuk bergerak di bidang politik yang oleh sebagian umat Tuhan disebut sebagai bidang yang kotor. Daniel 6 ayat 5-6 dikatakan apa? Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia, yaitu Daniel, setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Jadi Daniel walaupun bergerak di bidang politik, dia bersikap dengan benar, dengan baik, dengan jujur dan menjaga kesuciannya. Ini penting. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapati suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal
ibadahnya kepada Allahnya. Yaitu Daniel menyembah kepada Allah Yahweh, sedangkan bangsa Babel menyembah kepada dewa-dewi yang lain. Ya, lihat ya Titus 1:15. Segala sesuatu adalah suci bagi orang-orang suci. Tapi bagi orang-orang yang pikirannya kotor dan yang tidak beriman, tidak ada sesuatu pun yang suci, sebab pikiran dan hati nurani mereka sudah kotor. Ini dalam terjemahan sehari-hari. Ya. Banyak bidang dalam profesi itu sifatnya netral. Tergantung siapa yang bermain di dalamnya dan dengan cara apa yang ia bermain. Jadi siapa yang bermain? Apakah orang yang kotor, najis, atau orang yang seperti Daniel yang mau menjaga kesucian? Dan dengan cara apa ia bermain? Ia bisa bermain dengan cara adil, tapi dia nggak bisa bermain dengan cara yang tidak jujur. Ya. Jadi sekali lagi banyak bidang dalam profesi ini biasanya sifatnya netral. Kecuali bidang-bidang tertentu yang jelas-jelas berkubang dalam dosa. Misalnya bisnis mucikari, itu jelas-jelas berkubang dalam dosa. Ya, tapi banyak bidang lainnya itu sifatnya netral. Tergantung siapa yang bermain dan dengan cara apa ya bermain. Ada juga sebagian orang yang setiap minggunya aktif di gereja, tetapi setiap hari bekerja ya, dan berbisnis dengan cara-cara dan di bidang-bidang yang tidak memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita tidak seperti bunglon itu, tapi kita seperti Daniel yang menjadikan politik sebagai bidang yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hatimu. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Angkat tangan kananmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Yang biru saja. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Angkat tangan kananmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, hanya itu kerinduanku. Kami bersyukur Tuhan, apapun profesi kami mempunyai tekad untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam pergaulan kami, dalam keluarga kami. Oh Tuhan, kami bersyukur Roh Kudus menolong kami, menguatkan kami, agar hidup kami semakin lama, semakin menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.